Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Nah, berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan memulai dengan yang pertama, yaitu reproduksi pada tumbuhan. Pada pertemuan tentang reproduksi tumbuhan ini, yang akan kita bahas adalah yang pertama, reproduksi atau perkembangbiakan, sama ya, pada Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Kemudian reproduksi pada Gymnospermae pada tumbuhan biji terbuka. Kemudian pada tumbuhan lumut dan paku, dan berikutnya adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Perkembangbiakan atau reproduksi pada Angiospermae itu terjadi menjadi dua. Yang pertama secara tidak kawin atau vegetatif. Nah, di sini vegetatif ini ada dua ya. Yang pertama adalah vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Kalau vegetatif alami berarti terjadi dengan sendirinya, sedangkan buatan adalah dengan bantuan perantara ya, baik itu hewan nanti ataupun manusia. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Secara vegetatif itu yang alami ada beberapa macam. Ibu contohkan di sini dengan rizoma ya, kemudian stolon, kemudian umbi lapis, umbi batang, tunas dan tunas adventif. Untuk rizoma itu berarti pada tumbuhan berupa seperti jahe ya, kunyit ya, atau bumbu dapur. Dia menggunakan rizoma atau akar tinggal, nama lain dari rizoma. Untuk stolon yaitu tumbuhan yang menempel seperti sejenis paku, bukan paku ya, sejenis tumbuh-tumbuhan yang merayap, itu stolon. Kemudian umbi lapis itu yaitu pada bawang, baik itu bawang merah maupun bawang putih, yaitu dia menggunakan umbi lapis ya untuk menanamnya. Kemudian kalau umbi batang itu tumbuhan seperti ubi kayu atau singkong. Nah, itu berarti secara vegetatif alami ya, yaitu berupa umbi batang. Kemudian berupa tunas itu contohnya adalah bambu ya, bambu pisang itu juga menggunakan dengan tunas. Sedangkan tunas adventif itu berarti contohnya pada cocor bebek. Kalian tahu tanaman cocor bebek? Nah, coba perhatikan pada gambar. Nah, itu adalah tunas adventif. Secara buatan berarti dengan bantuan manusia. Contohnya stek, kalian mungkin sering mendengar ya, cangkok, kemudian merunduk. Kalau stek berarti dia tumbuhan yang kualitasnya bagus, itu dipotong batangnya. Kemudian dari potongan itu nanti ditanam ya. Misalnya kita potong menjadi 4, itu bisa menjadi tumbuhan baru, menjadi 4 tanaman baru atau individu baru. Kalau merunduk itu biasanya untuk tanaman apel. Jadi dia ditarik cabang pohon, ditarik, kemudian ditanam di tanah seperti contoh kalian lihat pada gambar ini ya, itu merunduk. Itu biasanya terjadi pada tumbuhan apel. Kemudian cangkok, itu cangkok berarti di batangnya dikuliti. Nah, mantap ya. Kemudian diberi tanah, dibungkus. Nah, gunanya untuk apa semua ini? Kalau untuk cangkok, yang kita cangkok adalah tumbuhan yang berkualitas, yang unggul. Misalnya kalau kalian mungkin sering mendengar cangkok, mangga cangkok. Nah, berarti mangga yang kualitasnya bagus. Nanti anak-anaknya itu yang dihasilkan tersebut kualitasnya sama dengan induknya. Jadi vegetatif buatan ini kualitasnya sama dengan induknya. Jadi ya, yang kita cangkok, yang kita stek, maupun yang kita runduk itu adalah tanaman yang berkualitas. Misalnya buahnya lebat ya. Nah, itu adalah gunanya mencangkok. Kemudian cangkok ini beda waktunya, tidak memakan waktu yang lama, dia cepat berbuah ya kalau dari cangkok tersebut. Nah, sudah, itu tadi adalah vegetatif buatan.
Secara generatif itu biasanya terjadi dua peristiwa yang sangat penting bagi tumbuhan tersebut, yaitu dengan cara penyerbukan dan fertilisasi. Kalau penyerbukan berarti sampainya serbuk sari di kepala putik. Ya, kemudian kalau fertilisasi adalah menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Coba siapa yang tahu gamet jantan pada tumbuhan itu pada apa? Iya, ya jantan itu pada benang sari, sedangkan yang betinanya adalah putik. Nah, penyerbukan ini dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan asal serbuk sarinya. Itu ada dibedakan menjadi 4 jenis. Kalian bisa lihat di sini ada autogami, kemudian getonogami, alogami, dan bastar. Kalau autogami itu penyerbukan sendiri, bunga yang sama, ya, misalnya pada bunga kertas, kembang kertas kalau kita menyebutnya ya, itu kita bisa lakukan penyerbukan pada bunga yang sama, ya, jenis yang sama dan satu bunga yang sama, yaitu benang sarinya berasal dari satu bunga, benang sari dan putiknya berasal dari satu bunga, terjadi penyerbukan. Itu disebut dengan autogami atau penyerbukan sendiri, bunga itu sendiri yang melakukan penyerbukan. Kalau getonogami itu berasal dari bunga yang lain tapi dalam satu pohon. Itu artinya penyerbukan tetangga, nama lainnya getonogami, yaitu bunga lain dalam satu pohon, ya. Jadi misalnya dalam satu pohon itu ada beberapa bunga, bisa yang satu ini serbuk sarinya, kemudian yang berikutnya ini adalah putiknya. Jadi serbuk sari dari bunga yang satu ini pindah ke putik. Nah, gimana pindahnya Bu? Nanti Ibu jelaskan ya. Kemudian yang berikutnya alogami. Itu berasal dari pohon lain tapi spesies yang sama. Kalian mungkin sering melihat tumbuhan kembang sepatu tadi, dicontohkan tadi. Dia itu kan warnanya bermacam-macam. Ada yang warna merah, ada yang warna pink, putih, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya alogami itu penyerbukan silang, berarti bunga itu berbeda pohonnya. Misalnya kita mau menyilangkan atau melakukan penyerbukan antara bunga yang merah dengan yang putih. Nanti gimana hasilnya? Kita lakukan penyerbukan silang, ya, pohonnya beda tapi satu spesies tetap, ya. Jadi misalnya serbuk sarinya berasal dari bunga yang merah, berasal dari pohon yang lain. Kemudian putiknya berasal dari pohon yang lain, ya. Jadi terjadi penyerbukan secara silang tapi spesiesnya harus sama. Kemudian bastar itu adalah bunga lain berasal dari varietas lain. Jadi bunga yang lain dengan bunga yang lainnya. Jadi beda bunga dan beda pohon, itu adalah bastar. Tadi mungkin ada yang tanya, gimana Bu pindahnya antara serbuk sari dengan putik tadi supaya bisa menyatu kalau misalnya bunganya berbeda. Nah, itu perlu perantara. Nah, berdasarkan penyebab sampainya serbuk sari ke kepala putik, itu berarti dibedakan menjadi beberapa. Ini dicontohkan ya. Ada yang dibantu oleh angin, berarti tanamannya itu bunganya itu ringan. Contohnya adalah tumbuhan rumput. Bunganya kan kalau tertiup angin biasanya terbangan. Kalian mungkin pernah melihat ya. Itu terbang, serbuk sarinya itu terbang ditiup angin, dia akan jatuh ke rumput yang lain, rumput yang bunga yang lain, ya. Jadi karena serbuk sarinya itu ringan, bisa ditiup oleh angin. Kalau hidrogami itu perantaranya adalah air, biasanya untuk tumbuhan yang hidup di perairan. Itu bantuannya, perantaranya adalah dengan menggunakan bantuan air, ya. Hidrogami, hidro itu berarti air. Entomogami itu dengan menggunakan serangga. Biasanya kalau entomogami ini bunganya itu yang menarik perhatian, biasanya mahkotanya yang berwarna cerah. Itu biasanya mengundang serangga akan hinggap. Dia tanpa sengaja membantu penyerbukan pada bunga tersebut. Contohnya misalnya lebah. Lebah itu kan menghisap madu pada satu bunga. Kan dia masuk ke dalam bunga. Niatnya adalah mengambil madu, tapi tanpa sengaja serbuk sarinya itu bisa menempel pada sayap atau pada tubuhnya. Nanti dia setelah habis madu di satu bunga, pindah lagi ke bunga yang lain. Pada saat dia menghisap madu ke bunga yang lain, itu nanti tanpa sengaja serbuk sari dari bunga yang pertama dia hisap madunya tadi jatuh ke bunga yang satu. Nah, maka itu terjadi penyerbukan. Nah,
berarti itu dibantu oleh entomogami. Jadi entomogami ini terjadi pada bunga yang menarik, mahkotanya warnanya yang cerah ya. Serangga itu macam-macam, ada kupu-kupu, lebah, lalat, kumbang, dan lain-lain ya. Yang berikutnya ornitogami, itu dibantu oleh burung. Biasanya burung yang makanannya itu berasal dari pohon apa misalnya, itu ada bunganya kan. Nah, dia bisa mengambil tanpa sengaja serbuk sarinya menempel pada burung dan dia akan berpindah. Kreatorogami itu dengan bantuan kelelawar, biasanya pohon berupa buah-buahan karena kan kelelawar sukanya makan buah. Malakogami itu dengan siput. Nah, siput kan biasanya juga hidup di pohon-pohon atau di bunga ya, tanpa sengaja dia juga membantu penyerbukan. Kalau antropogami itu manusia. Nah, jadi dengan sengaja manusia mengambil bunga yang satu, serbuk sarinya nanti akan disatukan atau dilakukan penyerbukan dengan bunga yang lain. Itu berarti dengan bantuan manusia. Nah, begitulah. Itu gimana sampainya serbuk sari itu berarti melalui perantara. Tadi ada beberapa, anemogami, hidrogami dengan bantuan air, entomogami dengan bantuan serangga, kemudian ornitogami dengan bantuan burung, kreatorogami dengan bantuan kelelawar, kemudian malakogami dengan siput, dan antropogami dengan bantuan manusia. Mungkin dari yang ibu sebutkan ada lagi contoh yang lain ya, kalian bisa melihat di buku yang kalian punya ya. Ini sekedar contoh ibu sampaikan. Nah, organ reproduksi Angiospermae atau tumbuhan berbiji itu bunga ya. Bagian-bagian bunga kalian bisa lihat tergambar, ada mahkota, kemudian ada kelopak, ada benang sari, ada putik ya, kemudian ada dasar bunga, tangkai bunga, bakal buah itu atau bakal biji itu bisa dilihat apabila bunga itu dibelah. Kalian akan terlihat bakal bijinya ya. Nah, itu kalian bisa lihat bagian-bagian bunga dan letak-letaknya di mana-mana supaya kalian ingat. Ingat, bunga itu ada bunga sempurna, ada bunga yang tidak sempurna, ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Jadi ada 4 macam. Kalau bunga sempurna itu berarti dia memiliki gamet jantan dan gamet betina. Ya, kalau dia sempurna berarti dia memiliki gamet jantan dan gamet betina. Apa itu? Serbuk sari dan benang sari dan putik ya. Itu berarti bunga itu walaupun dia tidak punya mahkota, tidak punya kelopak, tapi dia punya benang sari dan putik, itu berarti dia disebut sebagai bunga sempurna ya. Kalau tidak sempurna berarti kebalikannya, tidak memiliki salah satu di antara putik dengan benang sari. Misalnya dia punya benang sari saja, berarti itu sudah termasuk tidak sempurna. Beda lagi dengan bunga lengkap dan tidak lengkap. Kalau lengkap itu berarti dia punya mahkota, dia punya kelopak, dia punya benang sari, dia punya putik, semua bagian-bagian bunga yang dia miliki yang ibu sebutkan tergambar ini, berarti itu adalah termasuk bunga yang lengkap. Kalau tidak lengkap berarti salah satunya tidak ada mahkota misalnya ya. Walaupun dia punya benang sari dan putik, misalnya ada salah satu tidak punya, misalnya kelopaknya tidak ada atau mahkotanya tidak ada, itu berarti dia bunga tidak lengkap. Jadi kalau lengkap semuanya ini punya ya. Nah, kalian bisa lihat gambar. Kalau ingat tadi yang sempurna, bunga itu harus punya gamet jantan dan gamet betina ya. Mudah-mudahan ingat ya kalian semua. Nah, ini ada pembuahan ganda, coba kalian bisa melihat. Nah, jadi ada pembuahan. Jadi gamet jantan membuahi gamet betina. Serbuk sari pada benang sari menempel pada putik, nanti terjadi pembuahan ya, atau yang disebut dengan fertilisasi. Lihat di sini pada gambar. Nah, ini nanti awal pohon muncul buah berarti harus ada bunga atau terjadi fertilisasi tadi. Fertilisasi harus ada 2, gamet jantan dan gamet betina ya, supaya coba kalau kalian punya pohon mangga di rumah, sudah berbunga berarti mau berbuah, berarti kan harus ada bunga dulu, yaitu bunga sempurna, yaitu putik dan benang sari. Dan ingat ya, jadi fertilisasi sama seperti reproduksi pada manusia. Gamet jantan membuahi gamet betina akan menghasilkan zigot. Zigot tadi berkembang menjadi kalau pada buah ini bakal buah ya namanya. Ini sudah buah ya. Kemudian perkembangbiakan pada gimnospermae atau biji bunga. Nah, ini alat reproduksinya disebut dengan strobilus. Kalian pernah lihat tumbuhan gimnospermae yang dicontohkan pada gambar ini, atau yang disebut dengan pakis haji
atau misalnya pinus. Nah, itu adalah contoh-contoh tumbuhan gimnospermae. Dia alat reproduksinya adalah Strobilus. Pada Strobilus itu ada Strobilus jantan dan Strobilus betina. Jadi kalau Strobilus jantan dia menghasilkan serbuk sari. Kalau Strobilus betina dia menghasilkan gamet betina ya, gamet jantan dan gamet betina atau ovum. Sama seperti pada reproduksi manusia. Nah, kemudian serbuk sari dilengkapi dengan sayap memudahkan gerakan menuju Strobilus betina. Jadi serbuk sari tadi adalah gamet ya jantan, dia ada sayapnya ya untuk menuju ke Strobilus betina. Bakal biji pada gimnospermae ini disebut dengan megaspora. Nah, itu lihat. Kemudian ada struktur liang biji itu mikrofil, dan kantong serbuk sarinya merupakan pengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Jadi kantong serbuk sari itu adalah pengganti organ reproduksi pada tumbuhan gimnospermae. Nah, ini proses pada gimnospermae disebut dengan metagenesis ya, pergiliran keturunan. Nah, jadi gamet jantan, Strobilus jantan dengan Strobilus betina itu menghasilkan masing-masing, kalau jantan mikrosporangium sedangkan betina megasporangium. Lihat di layar. Nanti hasilnya zigot berkembang menjadi embrio nanti menghasilkan biji. Nah, bijinya itu bisa ditanam lagi untuk gimnospermae. Begitu seterusnya, gimnospermae nanti menghasilkan Strobilus jantan dan Strobilus betina ya. Jadi perputaran namanya siklus yang disebut dengan metagenesis pada tumbuhan gimnospermae. Nah, untuk yang berikutnya, perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Nah, jadi sama seperti gimnospermae, prosesnya adalah melalui pergiliran keturunan. Jadi ada langsung kedua-duanya, secara vegetatif dan secara generatif. Makanya disebut dengan siklus pergiliran keturunan. Dia antara generatif dengan vegetatif itu berlangsung secara bergantian. Prosesnya disebut dengan metagenesis. Bisa kalian lihat, mungkin kalian sudah tahu ya tumbuhan lumut seperti apa. Mungkin di tempat-tempat lembab tumbuh biasanya tumbuhan lumut yang hijau-hijau. Apalagi di sekitar kita kan banyak rumah-rumah yang di pinggir sungai. Biasanya di sungai itu kan ada lumut, biasanya sifatnya licin. Jadi tumbuhan lumut ini hidupnya di tempat-tempat yang lembab. Kemudian tumbuhan paku, coba kalian lihat. Nah, itu tumbuhan paku. Kalau kita orang Banjar mungkin yang pernah bikin sayur sebutannya adalah apa? Kalakai ya. Nah, itu adalah termasuk jenis tumbuhan paku. Nah, dia berkembang biaknya atau perkembangbiakan pada tumbuhan paku ini melalui proses metagenesis. Ingat ya, metagenesis, pergiliran keturunan pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Nah, ini tumbuhan lumut. Ibu contohkan di sini lumutnya adalah Mercantia polymorpha. Itu nama ilmiahnya. Nah, ini ditampak dengan menggunakan loop atau kaca pembesar. Tumbuhannya seperti pada gambar ini ya. Lihat di sini. Nah, lumut dan paku alat reproduksinya adalah berupa spora. Nah, sporanya itu bintik-bintik ya, kecil, tidak terlihat kalau kita tidak melihat dengan menggunakan alat ya. Nah, spora nanti itu menghasilkan protonema atau disebut dengan lumut muda. Jadi kalau protonema kemudian menghasilkan gametopit. Gametopit ini nanti dibedakan menjadi dua. Ada archegonium, ada antheridium. Kalau archegonium itu berarti sel telur atau ovumnya, atau yang betinanya, gamet betina ya. Kalau antheridium dia menghasilkan spermatozoid atau gamet jantan. Terjadi fertilisasi atau pembuahan, gamet jantan membuahi gamet betina. Jadi spermatozoid membuahi sel telur. Itu nanti akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini berkembang menjadi sporopit atau sporagonium. Sporagonium nanti berkembang lagi menjadi sporangium. Sporangium nanti kalau dia sudah dewasa, lumut dewasa, akan menghasilkan spora. Begitu seterusnya. Namanya berarti pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Ini pada lumut. Nah, coba kalian perhatikan belakang ya.
bagian-bagiannya atau urutan-urutannya. Jadi spora protonema ya. Kemudian protonema menghasilkan gametofit, gametofit menghasilkan archegonium dan antheridium. Kalau archegonium adalah untuk ovum atau sel telur, kemudian antheridium untuk sel jantannya atau spermatozoid, nanti berkembang melalui fertilisasi terjadi pembuahan akan menghasilkan zigot. Nah, zigot berkembang menjadi sporopit atau lumut muda, nanti menjadi setelah dewasa dia menghasilkan spora nium akan menghasilkan spora, begitu seterusnya selama tumbuhan itu masih bisa bereproduksi atau berkembang biak. Kemudian metagenesis tumbuhan paku atau homospora. Homospora ini berarti satu pohon itu ada antheridium dan coba lihat di sini untuk membedakan antara paku dengan lumut, sporanya setelah pora terjadi protalium, kalau yang lumut tadi protonema ya. Jadi berkembang menjadi protalium. Protalium itu nanti menghasilkan sama antheridium dengan archegonium. Jadi bedanya adalah kalau lumut protonema, sedangkan paku adalah protalium. Sama antheridium spermatozoid, kemudian archegonium menghasilkan ovum. Jadi terjadi fertilisasi, pembuahan, sel telur dibuahi oleh sel sperma, menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan homospora atau tumbuhan sporopit 2N ya, kemudian berkembang lagi menjadi sporangium menghasilkan spora. Begitu juga sama seperti pada lumut, namanya saja pergiliran keturunan, jadi dia berputar terus siklus ya. Nah ini kalau dia dua, paku heterospora berarti contohnya adalah Nucella crenata. Dia dibedakan menjadi dua antara mikrospora dengan makrospora. Nah jadi ovumnya berasal dari dua, satu menghasilkan spermatozoid, satu menghasilkan ovum. Jadi yang gambarnya metagenesis atau tumbuhan paku peralihan juga sama dengan yang tadi ya, atau disebut dengan paku kuda. Nah Equisetum sp itu berarti termasuk paku peralihan. Teknologi reproduksi pada tumbuhan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik adalah metode budidaya tanaman menggunakan air atau media selain tanah. Nah itu coba kalian lihat. Kemudian vertikultur. Nah itu menggunakan instalasi bertingkat. Kemudian kultur jaringan, itu berupa tumbuhan yang di tempat steril ditumbuhkan dulu nanti dipindahkan. Itu berarti kultur jaringan. Ini beberapa aja ibu contohkan ya, 3 supaya kalian lebih paham lagi atau nambah lagi bisa kalian lihat di buku pegangan kalian. Nah mungkin itu saja yang ibu jelaskan hari ini mengenai reproduksi pada tumbuhan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian ajukan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.